Perkenalkan, saya Laura Simangunsong, saya dari Administrasi Bisnis Tambuk 18, Politeknik Negeri Medan. Menurut data survei yang saya ambil, kebanyakan anak muda zaman sekarang salah memilih jurusan, yang dikarenakan adanya gengsi, kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi, dan adanya tuntutan dari orang tua. Di sini, saya akan memberi pencerahan bagi adik-adik agar tidak menjadi salah satu anak muda yang salah memilih jurusan. Ini saya akan menjelaskan apa itu administrasi bisnis, apa aja yang dipelajari, dan kegiatan apa yang akan dilakukan di administrasi bisnis, dan prospek kerja yang akan didapat setelah menjadi lulusan administrasi bisnis. Yang pertama, apa itu administrasi bisnis? Nah, administrasi bisnis itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia, hingga kegiatan produksi. Mempelajari segala ukuran klerikal kantor, mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa harus administrasi bisnis. Yang pertama, prospek kerja administrasi bisnis terbuka lebar dan sangat beragam. Yang kedua, tidak hanya belajar menjalankan bisnis saja, kamu juga akan belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri. Nah, bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual kembali produk dan mengambil keuntungan, melainkan menciptakan value pada produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, belajar soal teori bisnis, cara pengambilan keputusan, wirausaha, dan banyak lagi kebutuhan dalam operasional suatu bisnis. Dipelajari di jurusan administrasi bisnis. Yang pertama ada dasar-dasar akuntansi dan perpajakan, yang kedua ada etika dan kepribadian, yang ketiga ada dasar-dasar pemasaran bisnis, yang keempat ada kewirausahaan, yang kelima ada organisasi dan manajemen bisnis, yang keenam ada kesekretariatan, yang ketujuh ada komunikasi bisnis, yang kedelapan typing speed atau keterampilan mengetik, yang kesembilan ada bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang, yang ke-10 ada korespondensi, aturan surat menyurat, yang ke-11 itu ada teknik presentasi dan negosiasi. Selain teori-teori yang akan dipelajari, ada juga kegiatan khusus yang akan kita dapatkan di administrasi bisnis. Pertama, ada table manner. Nah, table manner ini mengajari bagaimana aturan standar bentuk visualisasi meja makan yang elegan yang meliputi peletakan bermacam-macam alat makan dan minum hingga penggunaan sempet penyeka mulut. Ada grooming, penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau tindakan di mana seseorang akan bersih dan rapi dalam memperhatikan beberapa cara seperti berjalan dan berpakaian. Kita ada beauty class, salah satu bentuk pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang tata rias wajah serta bagaimana mempergunakan produk kosmetik dan alat makeup secara benar dan tepat sehingga dapat lebih mempercantik wajah dan membuat lebih percaya diri. Ada studi eksklusi, yaitu acara pembelajaran dengan menggali informasi dari suatu tempat yang lebih maju. Biasanya kita akan pergi ke suatu kota atau negara untuk mengunjungi perguruan tinggi atau perusahaan yang lain. Di bagian akhir ini, saya akan menjelaskan peluang atau prospek kerja administrasi bisnis dan beserta gaji yang akan kita dapatkan. Menjadi staf administrasi. Di dalam bidang ini, kita berpeluang besar untuk bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Besar gaji yang akan kita dapatkan mulai dari 3 juta dan bisa meningkat sesuai dengan pengalaman. Yang
kedua, manajemen perusahaan. Sebagai lulusan dari jurusan administrasi bisnis, kita bisa bekerja di bidang manajemen perusahaan. Besar gaji yang didapat bisa bervariasi mulai dari 5 juta dan bisa terus bertambah sesuai pengalaman dan kreativitas perusahaan. Di entrepreneur, tentu ini kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup di dunia bisnis. Kita bisa menggunakan bekal ilmu tersebut untuk membangun bisnis sendiri. Besar penghasilan sebagai pembisnis tentu dapat beragam, bisa mencapai angka yang sangat tinggi. Yang keempat, menjadi staf HRD, merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas merekrut sumber daya manusia. Lulusan dari jurusan administrasi bisnis bisa berkesempatan bekerja sebagai staf HRD dengan jumlah gaji bervariasi mulai dari 3 juta. Yang kelima, kita bisa menjadi konsultan bisnis. Lulusan jurusan administrasi bisnis berkesempatan untuk bekerja sebagai konsultan bisnis di sebuah perusahaan. Besar gaji yang bisa kita dapat bervariasi mulai dari 5 juta. Yang keenam, kita bisa menjadi pegawai bank. Kita bisa bekerja di bank setelah lulus dari jurusan administrasi bisnis. Sebagai pegawai bank, gaji yang akan kita dapat mencapai angka yang besar mulai dari 5 juta hingga belasan juta rupiah. Nah, adik-adik, sebelum saya menutup presentasi, saya akan memberikan beberapa kata sebagai kata-kata semangat untuk adik-adik sekalian, yaitu pilihanmu yang menentukan arah kemana masa depanmu. Nah, maksud dari kata-kata saya ini, tentukanlah pilihanmu agar masa depanmu terarah. Jangan menyesali apa yang sudah kamu pilih. Adik, di akhir presentasi saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mengikuti presentasi saya dari awal hingga akhir. Semoga presentasi saya ini dapat menjadi motivasi yang baik untuk adik-adik sekalian. Terima kasih.